Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Belinda Dwi Yunanti. Saya adalah guru di SMA Negeri 11 Pandeglang. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya dengan model pembelajaran Project Based Learning. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan pembelajaran daring yang meliputi pembuatan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian atau evaluasi penilaian. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Luar biasa, Bu. Bu. Kita baik. Ya, sehat semuanya ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta ketua kelas untuk membacakan doa, ya, memimpin untuk berdoa. Silahkan Siti Aisyah untuk memimpin doa. Baik. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Aisyah. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu ingin mengecek kehadiran kalian, ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Sepertinya ada yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk, Aisyah? Tony, Bu. Kenapa Sakit Tony? ya, Bu. Oh, sakit. Sakit perut, Bu. Oh, alah. Baik, kita doakan ya, semoga Tony segera pulih dan segera bisa masuk sekolah seperti biasa lagi. Oke? Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan link daftar hadir di kolom chat. Silahkan kalian isi dulu ya daftar hadirnya sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, ini adalah materi minggu lalu ya. Jadi materi yang sudah pernah Ibu sampaikan. Ini mengenai kriteria satwa liar yang dilindungi. Kalian lihat ada gambar apa di sana? Orang-utan, Bu. Oh iya, ada gambar orang utan, ada gambar orang utan Kalimantan ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai orang utan. Ada yang masih ingat nggak orang utan ini termasuk satwa liar dilindungi atau bukan? Dilindungi, Bu. Dilindungi, ya betul sekali ya. Kemudian satwa ini juga sudah masuk ke dalam apa? Kategorinya. Ada yang tahu kriteria satwa liar yang dilindungi? Appendix 1, Bu. Ya, termasuk ke dalam Appendix 1 CITES ya. Dan juga memiliki status konservasi ya menurut Red List IUCN. Ini termasuk kategori yang kritis ya atau terancam punah gitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan materi pembelajaran hari ini? Hari ini juga kita masih akan mempelajari tentang identifikasi satwa liar yang dilindungi ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang kriteria satwa liar dilindungi menurut Appendix CITES dan IUCN. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi satwa liar yang dilindunginya ya. Nah, ini adalah judul pembelajaran kita, yaitu teknik atau metode identifikasi satwa liar yang dilindungi. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar ya atau KD, ada KD pengetahuan, KD keterampilan, kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya. Nanti silahkan kalian baca ya.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian identifikasi satwa liar yang dilindungi dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah peserta didik ini mampu menjelaskan berbagai metode identifikasi satwa liar yang dilindungi berdasarkan jalur lintas satwa liar, melalui jejak, melalui tapak dengan tepat. Kemudian peserta didik juga mampu menganalisis kategori satwa liar yang dilindungi berdasarkan kelasnya dan kategori IUCN secara tepat. Peserta didik mampu melakukan identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan metode pengelolaan satwa liar dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan nama jenis satwa liar yang dilindungi dengan tepat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video jejak satwa liar yang ada di alam. Nanti kita simak ya, kira-kira satwa apa yang ada di dalam video tersebut.
Nah, ini adalah bekas cakaran dari salah satu satwa liar yang ada di alam ya. Nah, saat ini dia sedang berusaha mengidentifikasi ini adalah jejak dari satwa apa. Jejaknya cukup besar dan bahkan sampai ada di atas pohon ya. Artinya di sini satwanya adalah jenis satwa yang bisa memanjat. Ini bekas sekali dikata apa? 1 harimau, 2 macan dahan. Nah, pilihannya harimau, macan dahan, atau beruang. Macan dahan. Beruang. Kenapa beruang? Karena what? Oke, cukup ya. Nah, kemudian tadi setelah kalian menyaksikan tayangan video, nah di sini akan muncul pertanyaan mendasar mengenai tayangan video yang ada di depan layar kalian ya. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Setelah menyimak video yang muncul, ada beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi satwa liar dilindungi? Ya, itu kan pasti pertanyaan yang muncul ya. Kemudian yang kedua, mengapa penting mengidentifikasi satwa liar? Jadi untuk apa sih kita melakukan identifikasi satwa? Lalu yang ketiga, apakah jejak atau bekas cakaran pada pohon dapat digunakan sebagai tanda adanya satwa liar? Ya, seperti yang tadi ada di tayangan video. Gitu. Selain ketiga pertanyaan ini, mungkin ada tambahan pertanyaan lain? Tidak ada? Cukup ya? Ada Bu. Ya, oke, 3 pertanyaan ini sudah cukup mewakili ya menjadi pertanyaan mendasar dalam menjawab permasalahan yang ada di pembelajaran hari ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis satwa liar yang dilindungi yang perlu kita ketahui ya. Ada harimau Sumatera, ada elang, kemudian ada jalak Bali dan lain sebagainya. Jadi salah satu fungsi untuk mengetahui satwa liar dilindungi adalah karena agar kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat ya, agar memahami tentang pentingnya keberadaan hewan langka ini gitu. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan bersama-sama menjaga pelestarian satwa langka yang ada di alam seperti itu. Nah, oke. Berikutnya kita langsung ke diskusi kelompok ya. Anak-anak sudah membuka link GCR-nya Google Classroom. Di situ Ibu sudah memberikan handout dan LKPD ya. Apakah sudah di-download handout dan LKPD-nya? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke. Sudah dipelajari juga? Sudah Bu, sebagian.
Sudah ya sebagian. Oke. Nah, jadi dalam mengerjakan LKPD ya, LKPD yang ada di Google Form itu kalian bisa mencari jawabannya atau menganalisisnya melalui handout yang sudah dibagikan. Ya, jadi silakan kalian pelajari handout-nya, kemudian kerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada 2 tugas. Yang pertama kegiatan 1 dan juga ada kegiatan 2. Untuk kegiatan 1 nanti silahkan kalian mengerjakan ya kegiatan 1 hari ini harus selesai ya dan dipresentasikan. Kegiatan 1 ini mengenai jejak satwa liar ya. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ada 3 jejak satwa liar. Kalian analisis ya termasuk jejak satwa apa gitu ya. Kemudian setelah dianalisis kalian juga lakukan identifikasi ya bahwa satwa tersebut itu ada berdasarkan tanda-tanda pada habitat atau tanda-tanda sekunder lainnya berdasarkan urutan nomor gambar. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, nah ini kita akan membuat proyek ya, proyek berupa clipping. Clipping ini setiap kelompok membuat clipping untuk aturannya ada di dalam LKPD. Jadi silakan kalian pahami, kalian baca dulu LKPD-nya. Untuk tugasnya lebih lengkap ada di LKPD. Ya. Jadi kalian membuat proyek berupa clipping, kemudian diupload di media sosial Instagram. Seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya, contoh clipping-nya. Nah, untuk clipping ini nanti dikumpulkan pada minggu yang akan datang. Tapi silakan kalian tetap hari ini kalian diskusikan ya. Kira-kira mau siapa yang mengerjakannya, pembagian tugasnya seperti apa, kemudian siapa kelompoknya, siapa anggotanya. Silakan kalian tentukan pada hari ini. Oke, nanti Ibu akan monitoring, Ibu akan cek semuanya ya. Oke, sekarang silakan kalian mengerjakan dulu secara berkelompok. Untuk kelompok 1 ada siapa? Siti Aisyah dengan Yansi ya. Ya, Kemudian kelompok 2 ada Ria dan saya dengan Rona. Oke, silakan berdiskusi. Kemudian ada Aisyah dan Yansi. Silakan berdiskusi. Yansi, kamu ketua kelompoknya ya. Enggak, aku sekretaris aja deh. Aku cepat Ria. ngetiknya. Oke, kamu. Ayo kita Kamu nyatanya kerjakan. ya. Biar yang ketua ya. nanti Kerjakan aku yang dulu. tukang tulisnya ya. Iya, Ya. itu gambar Tadi pertama itu gambar harimau ya. hasil pengamatan pertama itu Ya. satwanya Sepertinya tuh harimau. harimau Sumatera itu ya. Harimau. Ya, Yang kedua gajah, Yansi. Yang ketiga itu badak. Ntar Aku kita cari cari badak dulu ya, ya dulu Rona, begini. ciri-ciri morfologisnya. Aku cari dulu ya. Titi cari harimau ya. Ya. Oke, coba dicatat dulu Yansi. Yang harimau itu ciri yang nampak pertama tubuhnya besar, relatif kecil. Relatif kecil dari yang relatif kecil dari semua subspesies Oke, yang masih gimana? hidup. Ada kesulitan? Kelompok 1, Siti Aisyah dan Yansi? Nggak ada, Bu. Bisa ya, aman ya? Nggak ada, Bu. Kalau merasa kesulitan, Ya, silakan Bu. dibuka handout-nya. Kelompok 2, Ya, Ria Bu. dan Rona? Masih dipelajari, Bu. Oh iya, silakan pelajari dulu. Memiliki handout-nya tinggi pundak 60 cm, Yansi. Kemudian Oke. panjang tubuhnya Rona, 250 cm. Ya. Itu yang Berat badannya gambar 140 3 itu gambar kilogram. apa itu ya? Gambar beruang kayak itu. Kamu udah dapat belum yang Jejaknya lainnya? beruang ya. Yansi, Iya. cari badak. Badak udah dapat ya? Oke. Beruang madu Yang aja gini gajah ya, itu itu nomor 3 kayaknya ya. nomor Nggak 2 tahu tuh ya. gambar Ya, apa Yang Rona. jejak beruang nampaknya itu itu kan kayaknya dia itu ya ikan gajah ya. ekofon itu Yang agak ya. besar itu yang ada kayak Iya. hitam. Ah, Iya, oke. beruang aja ya. Nah, itu Ya, beruang. cirinya tubuhnya gemuk dan lebar, tertutup rambut, kemudian tebal kulitnya 2-4 cm. Kemudian dia memiliki kekasan itu Sudah selesai diskusinya? ada belalai dan
Ya. Sudah, Bu. Oke ya, udah Ya. sip. Udah selesai ya tadi ya sih. Untuk kegiatan 2, Sudah. kira-kira sudah ditentukan mau kapan mengerjakannya, kemudian menggunakan aplikasi apa, karena ini berupa e-clipping ya. Jadi kalau e-clipping itu nanti bentuknya bukan hard copy, tapi soft copy yang bisa kalian upload di media sosial gitu ya. Paling tidak sudah ada progres ya untuk project 2 itu ya, untuk yang kegiatan 2. Oke, baik. Sudah selesai ya kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan, nah kemudian Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Mungkin dimulai dari kelompok 2 dulu ya. Dari Ria ya, Ria dan Rona. Silahkan Ya. siapa yang mau mempresentasikan. Ria, kamu bacakan Ria. Oke, Ya. silahkan Ria. Baik, Bu. Terima kasih teman-teman semua. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami melihat bahwa itu adalah gambar harimau Sumatera. Ciri-ciri morfologisnya, harimau jantan dewasa memiliki tinggi pundak hingga 60 cm dan panjang tubuh mencapai 250 cm dengan berat badan 130 sampai 225 kg. Gambar kedua itu kami menyimpulkan bahwa itu gambar gajah. Ciri morfologis tebal kulit 2 sampai 4 cm, tetapi sangat sensitif, memiliki belalai yang terdiri dari 40.000 otot dan merupakan perpanjangan hidung dengan bibir atas, bentuk kepala bundar, memiliki sepasang mata yang kecil dan sepasang telinga yang lebar, berfungsi untuk mendengar dan mengatur tubuhnya. Gambar ketiga itu beruang madu. Ciri morfologisnya panjang tubuh yang dimiliki jenis ini kurang lebih 1 sampai 1,4 meter dengan tinggi punggung mencapai 70 cm. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya bahwa itu harimau, tanda-tanda satwa tersebut ada berdasarkan tanda habitat seperti adanya bekas cakaran pada pohon dan adanya alur lintasan satwa serta adanya pantulan dari mata satwa pada malam hari. Kemudian yang kedua, ada gajah. Tanda-tanda satwa tersebut ada berdasarkan tanda habitatnya seperti adanya pucuk-pucuk pohon yang patah, adanya atau ditemukannya sisa buah yang dimakan dan lain-lain. Dan yang terakhir, beruang madu. Tanda-tanda satwa tersebut ada berdasarkan tanda habitat dan tanda sekunder lainnya. Adanya bekas lumpur pada pohon dan adanya bekas cakaran pada pohon. Ada sisa-sisa makanan juga, Bu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ria. Bagus sekali jawabannya. Kita Sama-sama. kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 1 mungkin ada yang mau menanggapi hasil jawaban dari kelompok 2? Tidak ada? Cukup? Oke, langsung saja ya kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Siti Aisyah dan Yansi. Oke, silahkan siapa yang mau mewakili membacakan hasil diskusi kalian? Ketua, Bu. Yansi, mau bacanya? Ketua aja, Bu. Ketuanya siapa? Siti Aisyah? Siti, Bu. Oke, Siti. Silahkan Siti. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ada 3 tadi jejak satwa yang kami amati, ciri morfologisnya. Kalau dilihat itu yang pertama adalah harimau Sumatera. Gambarnya, Bu. Ciri morfologisnya harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif kecil pada semua subspesies yang masih hidup sampai saat ini. Harimau jantan memiliki tinggi pundak hingga 60 cm dan panjang tubuh mencapai 250 cm dengan berat badan 140 kg. Gambar yang kedua itu menunjukkan gajah. Ciri morfologisnya bentuk tubuh gemuk dan lebar serta tertutup oleh rambut, tebal kulit 2-4 cm, tetapi sangat sensitif.
Tubuhnya sangat besar dan memiliki khas yang paling menonjol pada bagian badannya, yaitu terdapat belalai dan gading. Dan yang ketiga itu gambar badak. Ciri morfologisnya, bobot tubuhnya sekitar 900 sampai 2.300 kg dengan tinggi tubuh 1,5 sampai 1,7 meter dan panjang tubuh dengan moncong mulut hingga ekor bisa mencapai 4 meter. Warna tubuh abu-abu gelap hingga hitam dan sedikit ditumbuhi rambut pada bagian telinga dan ekor. Terima kasih. Atau untuk mengenali jejak yang ditinggalkannya. Yang pertama, kalau harimau itu tanda-tandanya ada bekas cakaran pada pohon dan ada alur lintasan satwa serta adanya pantulan dari mata satwanya pada malam hari. Matanya akan memancarkan cahaya atau agak terang. Kemudian yang gajah, tanda-tanda satwanya berdasarkan tanda habitat seperti adanya pucuk-pucuk pohon yang patah. Selain itu ada bekas lumpur. Kemudian kalau badak, yang ketiga, gambar yang ketiga, itu tanda-tanda satwanya berdasarkan tanda habitat dan tanda sekunder lainnya ada bekas kubangan, adanya alur lintasan satwa, dan lain-lain. Hanya itu Ibu yang hasil diskusi kelompok kami. Oke, Terima kasih. sudah bagus sekali ya. Alhamdulillah kelompok 1 juga sudah sangat bagus sekali menyampaikan hasil diskusinya. Ada masukan atau ada tanggapan dari kelompok 2 mungkin? Tidak, Bu. Tidak ada, oke sudah cukup ya. Nah, tadi Ibu lihat pada kelompok 1, iya, sama-sama hebat dua-duanya ya. Pada kelompok 1 dan kelompok 2, tadi ada perbedaan. Iya, ada perbedaan ya jawabannya. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, pada gambar 3 kalau tidak salah ya, ada yang berbeda. Untuk gambar 1 tadi gambar apa? Jejak kaki satwa? Harimau Sumatera. Satunya apa tadi? Gambar 1. Harimau. Iya, Harimau. oke. Kalau yang gambar 2 sama ya? Gajah. Sama-sama gajah. Kalau yang kelompok 2 apa tadi? Sepertinya ada yang berbeda tadi. Beruang madu. Beruang madu kalau kelompok 2, Bu. Kalau kami itu Iya. gambar badak. Ini beruang madu. Sebentar, internet Ibu tidak stabil. Mohon maaf. Sudah ada suaranya? Suara saya ada? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, tadi suaranya sempat hilang, maaf ya. Nah, tadi ada untuk yang nomor 2, sepertinya tadi kelompok 2 itu menjawab beruang ya, sedangkan kelompok 2 menjawab beruang, kelompok 1 menjawab gajah gitu ya. Itu perbedaannya, yang satu beruang, satu gajah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nomor 1 sudah benar ya, semuanya sama-sama menjawab harimau ya, karena dilihat dari bentuk jejaknya memang 3 menit jelas, lagi Bu ya. Oh iya, sangat jelas ini adalah harimau. Kemudian untuk yang gambar 2, ini adalah gambar gajah ya, gambar jejak kaki gajah gitu ya. Tadi yang jawab beruang mungkin agak sedikit keliru ya. Kenapa ini gajah bukan beruang? Karena kalau beruang itu kan satwa karnivora. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di modul yang sudah Ibu kirimkan. Itu di situ ada banyak contoh-contoh cara menentukan jejak satwa liar. Ada 3 jenis, ada ungulata, jenis-jenis yang berkuku gitu ya. Itu berbeda dengan satwa apa namanya? Seperti satwa herbivore ya, dengan karnivore itu berbeda seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga ini sudah betul ya, ini adalah gambar jejak kaki badak. Oke. Berikutnya ini sudah penilaian 2 menit suara. lagi. Ya. Oke, nah berikutnya untuk menjawab pertanyaan dasar yang pertama mengenai bagaimana sih cara mengidentifikasi satwa liar gitu ya. Jadi identifikasi satwa liar itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya Nak ya. Yang pertama dengan secara langsung dan juga secara tidak langsung ya. Ini yang paling bawah nih. Nah, di sini ada undang-undangnya, bisa kalian pelajari nanti ya. Undang-undang atau Permen nomor P106 tahun 2018 ini yang terbaru. Ini tentang
identifikasi satwa liar dilindungi. Kemudian nanti untuk pengertian satwa liar dilindungi, identifikasi satwa liar bisa kalian pelajari melalui handout yang sudah Ibu bagikan. Ya, ini pengertian satwa liar. Nah, di sini ada identifikasi satwa liar. Ini yang secara tidak langsung dan juga secara langsung. Kalau secara langsung, berarti kita mengidentifikasi dengan melihat langsung satwa tersebut di lapangan dengan bantuan alat tentunya. Kalau misalnya kita mau pengamatan burung, berarti kita harus menggunakan teropong, ya teropong atau menggunakan lensa gitu ya untuk melihat burung dari kejauhan dengan bantuan alat juga bisa. Kemudian juga dengan bantuan kunci determinasi ya atau field gate gitu ya. Field gate itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi satwa liar yang kita lihat secara langsung. Sedangkan untuk yang secara tidak langsung ini bisa kita lihat seperti yang tadi sudah kalian lakukan. Kalian sudah mengidentifikasi satwa liar secara tidak langsung dengan melihat jejak kaki satwa yang ditemukan di alam. Seperti yang tadi juga kita lihat tampilkan pada video ya, ada jejak cakaran, kemudian ada jalur lintasan satwa, ada atau kulit yang ditinggalkan mungkin. Kemudian bisa juga dengan kita melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar. Benar nggak sih di sini tuh ada beruang? Benar nggak sih di sini tuh ada harimau dan lain sebagainya? Dan dipadukan dengan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki. Nah, berikutnya ini untuk identifikasi satwa liar secara langsung. Lalu ini identifikasi melalui feses ya. Ini juga ada di handout, ada di modul. Kira-kira seperti itu ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan post-test ya, mengirimkan link untuk kalian kerjakan. Post-testnya Ibu akan share di chat ya untuk post-test. Dikit lagi, Bu. Udah. Habis ya Udah. waktunya. Udah. Tutup aja, Bu. Kesimpulan. Oke. Silakan diisi post-testnya. Kemudian ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Ayo, yang dapat nilai mengenai identifikasi satwa liar. Atau ini aja deh kesimpulannya. Menurut kalian, satu orang coba. Rona deh. Ibu tanya Rona. Rona aja yang menyimpulkan ya hari ini ya. Gimana Rona Lita? Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya terima kasih ya, saya mewakili teman-teman untuk menyimpulkan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama kesimpulannya ialah jejak satwa liar itu bisa kita peroleh dengan cara langsung dan tidak langsung. Kemudian ada berbagai macam jejak satwa itu, bisa di tanah, bisa di pohon, dan juga bisa di daun, Bu. Kemudian jejaknya juga ada yang kering dan ada yang basah. Itu aja, Bu, yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rona. Alhamdulillah sudah disimpulkan oleh Rona ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin mengetahui dulu, Ibu ingin merefleksikan dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang setelah belajar hari ini? Mungkin bisa dengan memberikan reaction di kolom chat atau di ini nih, reaction di situ seperti yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalian ya untuk tugas proyeknya silakan dikerjakan, dan untuk materi yang akan datang kita masih pada pembelajaran identifikasi satwa liar yang dilindungi. Jadi belum selesai ya. Tapi minggu depan kita akan membahas lebih kepada deskripsinya, deskripsi atau morfologi satwa liar yang dilindungi untuk minggu depan. Oke. Cukup ya, sebelum kita tutup, seperti biasa kita membaca doa dulu. Silakan Aisyah, Ketua Kelas, untuk memimpin doa sebelum kita tutup hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang tanyakan, kita bisa lanjutkan di WA Group saja ya, atau di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kacau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Guru, Ibu Guru Belinda ya. Jangan lupa Selanjutnya postpasnya ya. siapa yang Postpasnya anak-anak jangan lupa dikerjakan ya. pembawaannya sudah tenang. Pembawaannya sudah tenang, manajemen waktu lebih berapa menit? Maaf Bu, siapa? Bu yang tadi 5 menit, Pak. Bu Ria tadi. Oh, kelebihan 5 menit. Sebenarnya 5 menit itu banyak loh ya. Baik, tapi pembawaannya sudah tenang. Saya jujur sebenarnya agak cukup kesulitan juga mengidentifikasi apa kelemahan dari Bu Belinda. Karena memang student centernya juga sudah dapat ya. Kemudian cuman satu kayaknya tadi ya yang saya dapat itu penguatan Bu Belinda. Saya mohon izin dulu ya karena nanti sebentar lagi mau uji. Penguatan. Jadi karena nanti pakai Zoom ya kan, penguatan itu tidak hanya cukup dengan ekspresi, tidak hanya cukup dengan mimik wajah menurut saya, tapi juga harus didukung dengan suara, ya, harus didukung dengan suara. Misalkan tadi ada yang menjawab seperti Bu Ria tadi dan sebagainya, bahwa ya betul ya, seperti itu. Jadi penguatan seperti itu yang memang diperlukan. Tapi kalau misalkan dengan kuliah pembelajarannya secara luring sebenarnya cukup, tapi memang perlu diselingi dengan intonasi-intonasi atau suara-suara yang dapat menguatkan siswa. Kemudian ketika penguatan yang lain, Bu Belinda juga sudah sangat baik dengan memberikan tepuk tangan. Cuman sepertinya tadi video ya Bu ya, videonya memang nggak ada suaranya ya. Ada Pak, ada itu. Nggak kedengaran. Oh, ada. Nggak Iya. terdengar. Oh, kenapa ya? Itu saya pikir kalau memang tidak ada suara, berarti Ibu Belinda yang harusnya menjelaskan. Ada Pak, ada suaranya, Ya, makanya saya iya. diem aja. Seperti sebagai narator gitu ya Bu ya. Tetapi karena ada suaranya, ternyata suara itu ternyata tidak bisa tersampaikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti. Ya. Saya kira dari saya cukup itu ya. Dan kemudian ini tadi pakai apa? Problem base ya? PJBL Atau Pak. Project. Oh, project. Produknya berupa apa ya Bu? Eclipsing Pak. Eclipsing. Oh, clipping pakai aplikasi apa? Pakai Kebanyakan? Canva. Oke, terus diunggah di Instagram. Di IG. Oke, berapa slide yang diharapkan? Diharapkannya minimal 3 Pak. Oh, tapi apakah dengan 3 slide itu bisa disebut dengan clipping ya Bu ya? Nah, Kurang ini ya, yang Pak, ya? jadi pertanyaan. Kalau 3 slide itu apakah bisa disebut dengan clipping? Atau 3 slide itu dari satu kelompok ya Bu ya? Atau satu Iya. siswa? Satu kelompok. Kurang Satu banyak kelompok. ya Pak ya? Oh, dan Clipping satu kelompoknya bahasanya. berapa orang? Eclipsing. Dan satu kelompoknya berapa orang Bu Belinda? Kalau nanti kan di sekolah satu kelompoknya 4-5 orang. 4-5 orang. Berarti ada yang nggak bikin mungkin nantinya. Iya. Kurang ya Pak ya? Sebaiknya mungkin clipping itu bersifat satu orang kalau misalkan di kelas real, satu orang satu. Jadi kalau misalkan ada 5, boleh silakan nanti diupload di mana gitu kan. Atau bisa juga menggunakan Instagram kelas. Biasanya kan anak-anak itu punya kan Instagram kelas. Gitu. Ya, dan ini saya bikin Instagram akun ini. Akun mata itu pelajaran. lebih bagus. Jadi nanti gitu, itu Pak. bisa disebut sebagai clipping kelas gitu kan. Bisa disebut. Iya. Dan captionnya perlu nggak diperhatikan Bu Belinda? Caption maksudnya Pak? Caption di Instagram kayak tulisan-tulisan itu loh Bu. Hashtagnya Pak. Hashtagnya. Beda, caption dengan hashtag itu beda. Oh, Caption itu tulisan, keterangan, keterangan gitu loh. Oh. Nah itu juga perlu diperhatikan karena tulisan-tulisannya. Iya. Jadi misalkan kita upload sesuatu nanti apa deskripsinya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya berupa clipping saja, gambar saja, tetapi juga ada kalimat-kalimat yang nanti bisa digunakan atau dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Begitu Bu Belinda.
Ya, Ya Pak, ya. sudah. Ada pertanyaan dari Bu Belinda terhadap saya sebelum saya lanjutkan ke moderator? Gimana Pak? Maaf tadi keputus. Ada pertanyaan untuk saya terkait dengan tadi komentar dan masukan. Saya mohon izin nanti setelah ini saya menguji sudah jam 11 ya. Jadi nanti mohon dilanjutkan terlebih dahulu. Oke, cukup ya Bu Belinda, nanti kalau misalkan saya mau mengutip kata-katanya Bu Belinda, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di WA Group. Ya kan? Oke, terima kasih. Silakan Ibu moderator atau Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Rijal. Selanjutnya Bu Kolbi dulu atau bagaimana? Bu Kolbi. Ya. Kak Peggy dulu. Kak Peggy dulu. Ya. Kak Peggy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara total sih kalau komen tuh nggak selalu ini ya, nggak selalu nyanggah. Tapi kalau komen saya ya secara total the best lah Ibu Linda mah. Itu the best. Cuman satu aja Bu yang identifikasi jejak. Kalau saya lebih kalau pedagogik saya masih banyak jauh-jauh belajar. Cuman kalau masalah materi itu walaupun tadi itu masalah jejak itu kayak apa ya, awalnya itu tidak ada pembandingan dulu gitu atau identifikasi disampaikan. Terakhir saya sempat bertanya-tanya di awal saya kalau posisi saya sebagai siswa ini satu apa tadi itu aja sih Bu. Kan Jadi, ceritanya udah dikasih modul teh Pak, jadi siswa belajar dulu sendiri dari modul. Siap. Ya berarti Abi lepat saya yang salah. Cuman tadi ngebayang aja ini jejak apa. Iya pasti. Soalnya kan tadinya kan maksudnya student center, jadi di mana siswa disuruh aktif belajar, menganalisis, mengidentifikasi. Tapi memang metode pembelajaran ini sangat maksudnya sulit ya Pak ya, apalagi diterapkan pada siswa dengan kondisi kemampuan yang rata-rata menengah ke bawah gitu ya. Maksudnya kemampuannya standar gitu. Itu kan membutuhkan menganalisis tingkat tinggi gitu Pak ya, kita harus mempelajari dulu seperti itu ya. Memang pada saat di kelas mungkin sebenarnya kita lebih banyak ceramah sebetulnya Pak ya. Iya. Tapi ya secara total bagus Bu, hebat, salut. Saya gitu aja Bu. Ya. Oh, sinyalnya jelek sih. Bagus Bu. Halo. Udah cukup udah saya segitu aja. Putus ya Pak ya? Iya. Terima kasih Bapak Peggy. Iya Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Mirna dulu ya Bu Kolbi ya. Bagus banget Bu Belinda. Good job. Ibu guru banget. Kalau Mirna nilainya itu sangat bagus. Kemudian banyak positifnya yang saya lihat tadi, nilai positifnya. Yang pertama mendoakan teman yang sakit ya. Nah, itu baru saya dengar dari semua teman-teman yang lain. Kemudian menambahkan saja terkait di RPP, kayaknya di RPP itu belum ada mengingatkan peserta didik terkait kebersihan, karena ini penting banget, apalagi kita kehutanan harus ya menjaga kebersihan ya. Nah itu penting banget, masalah sampah itu sangat urgent ya sampah itu. Jadi setidaknya kita mengingatkan anak-anak, jadi Allah bisa karena terbiasa. Insya Allah nanti terbawa ke lapangannya. Jadi minimal ya kulit permen tuh nggak dibuang sembarangan atau ya gitulah pokoknya, itu harus ada di RPP. Kemudian PowerPoint-nya juga bagus ya, bagus dan jelas banget. Saya kaget, bagus banget. Banyak hewan ya Bu ya. Om berasa ini kelas konservasi banget. Kemudian videonya tadi di sini tidak terdengar. Nanti kalau PPL kita mungkin ya pakai video pakai ada alat
Nah, itu mungkin terdengar jelas ya, Teh? PPL itu kita daring apa luring nih, Bu? Kurang tahu juga ya nanti. Kayaknya sekolah kali ya. Nanti akan dijelasin sama Bu Kolbi. Kan tergantung milih kemarin ya. Itu aja videonya kurang nggak lancar kalau di sini. Mungkin karena pengaruh sinyal juga. Nah, karena Bu Belinda tadi kan udah ngomong ya kalau, nah ini adalah jejak. Nah kan saya udah ngeh gitu kalau videonya nggak terdengar. Jadi memang udah respon kalau nggak terdengar tuh kita yang berbicara begitu, kita yang menjelaskan. Nah itu sudah bagus. Kemudian di situ ada break zoom. Kalau nggak ada break zoom sebaiknya jangan ditulis di RPP. Tapi kalau nanti digunakan ya ditulis. Itu terus tadi waktunya lebih 5 menit nggak apa-apa lah karena memang kita ya anggap aja belajar sama Bu Belinda. Nah itu aja sih Teh Bu Belinda yang saya koreksi. Selebihnya memang udah bagus banget. Tidak ada kekurangan. Ya kecuali tadi bersih-bersih itu aja. Semua teman-teman ya minta tolong, siapa tahu nanti kita ngajar kita kan nanti ngajar di kehutanan ya, untuk mengingatkan. Saya juga risih sama anak-anak itu yang gak sembarangan gitu. Iya, itu aja. Silakan Bu Nur Kolbi. Baik Ibu, Bapak, selamat ya Ibu Belinda sudah peer teaching dengan penampilan yang cukup enak lah. Overall secara keseluruhan semuanya menurut saya itu sudah bagus dan secara umum sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan di RPP. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa jadi masukan untuk perbaikan. Yang pertama mungkin pada saat kegiatan apersepsi itu masih dominan Ibu Belinda yang menjelaskan ya terkait dengan materi sebelumnya. Jadi mungkin bagusnya nanti siswa diberikan kesempatan lebih untuk menjelaskan materi sebelumnya, cukup dikasihkan pemantik yang memancing mereka untuk bisa lebih aktif lagi. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan kepada dari observer sama dari Pak Rizal terkait video Bu ya, sound-nya kurang jelas. Tapi sebenarnya itu bisa disiasati. Tadi Bu Belinda di akhir-akhir sudah menambahkan background sendiri ya. Kalau misalkan memang soundnya kurang jelas bisa tadi tuh. Jadi yang pas terakhir-terakhir sudah enak itu Bu, yang pas ada cakar-cakar itu, itu kan sudah ada background dari Bu Belinda. Jadi nanti strateginya seperti itu. Terus satu hal lagi Bu, yang terkait dengan pertanyaan mendasar. Ini kan itu merupakan bagian dari sintaks PJBL Bu ya. Tapi saya belum lihat ini di Bu Belinda, ini kan ada pertanyaan mendasar, itu follow up-nya seperti apa ke tahap berikutnya seperti itu. Ini kan pertanyaan mendasar saja, tapi tidak ada jawabannya. Iya, tadi kan apa tidak sebaiknya guru saja yang menentukan pertanyaan mendasar, nanti siswa disuruh menjawab gitu. Nanti tujuannya untuk untuk menekankan atau memberikan pengetahuan awal mungkin ya ke siswa. Soalnya saya tidak lihat follow up dari tujuan mendasar itu, pertanyaan mendasar itu ke sintaks berikutnya, karena ternyata proyeknya beda lagi Bu ya, bukan pertanyaan itu yang dijadikan proyek seperti itu. Jadi nanti bisalah dikemas sebagaimana biar lebih ini lagi. Kemudian tadi penguatan sama feedbacknya sudah bagus Bu ya, penguatan materinya, feedbacknya juga sudah bagus, terus pemantauan kemajuan proyeknya juga sudah bagus. Sudah inilah tinggal beberapa hal mungkin yang butuh diperbaiki. Ini
untuk saya juga Bu ya. Maksudnya kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari saya, beberapa hal yang menjadi catatan. Semoga berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nur Terima Kolbi. kasih, Bu. Iya, Bapak Ibu, sepertinya sudah usai ya. Jadi saya mohon izin lanjut untuk menguji skripsi. Ini sudah nunggu antrian. Silahkan nanti apabila ada diskusi, saya mohon izin live duluan, boleh ya Bapak Ibu? Baik Pak Rizal ya. Iya, Baik, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Mari, Assalamualaikum. Ya, Silakan terima kalau mau kasih Pak dilanjut Rizal. diskusi, boleh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Oke. Kalau Bu Nur Kolbi, saya boleh nanya enggak? Oh ya, boleh. Gini Bu, ini masalah tadi yang di Bu Belinda tadi ya, ada kelebihan waktu 5 menit. Nah, yang saya mau tanyakan, karena itu saya sering melakukan Bu, apakah itu boleh atau tidak boleh kita saat mengajar itu kan kadang-kadang anak-anak itu pekerjaan belum selesai gitu, apalagi di sekolah itu saya itu pegangnya matematika. Kita tahu kan kalau matematika itu hanya ada anaknya saja yang bisa cepat bekerja, yang lainnya itu enggak. Jadi kayak alot gitu Bu. Jadi kita menunggu gimana nih caranya seperti ini. Jadi kadang-kadang keteter waktu Bu. Itu yang saya tanyakan Bu. Kalau saya sih, maksudnya sebagai ini enaknya sih pas Bu ya waktunya itu, karena pertama itu kan sesuai dengan perencanaan kita, dan kita yang paling tahu karakter siswa kita, jadi kita yang paling tahu dalam waktu segini bisanya sampai mana seperti itu. Jadi jangan membuat target yang terlalu tinggi seperti itu, atau target yang terlalu rendah. Kemudian yang kedua, kasihan Bu guru yang setelahnya, karena saya pernah mengalami itu harus menunggu sampai 15-20 menit itu Bu di depan kelas, karena guru yang sebelumnya belum keluar sesuai jadwal seperti itu. Karena kan ini bukan kita saja Bu ya, kalau misalkan di sudah reguler seperti itu di sekolah kan anak-anak itu sudah ada jadwalnya, setelah kita siapa seperti itu. Itu sih Bu, jadi enaknya sih pas-pas Bu, walaupun susah ya. Bu ya. Iya, ya semangat Ibu. Oke, saya boleh izin live Bu, saya mau sholat dulu. Ini sudah zuhur di sini. Oh, Iya, ya tetap iya. semangat Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Makasih Makasih, Bu. Bu. Makasih banyak Bu Iya. masukannya. Oke, terima kasih juga ya, saya sudah banyak belajar ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.